volume. Oke, volume sudah. Oke, siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, Akang Teteh. Oke, perkenalkan kembali, nama saya Irfan Erpiana sebagai Ketua Kelompok 4. Hari ini kita akan berdiskusi tentang smart governance ya. Untuk berjalannya diskusi, nanti saya akan tunjuk moderator, yaitu Teteh Rahayu. Tapi sebelum kita memulai diskusi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dilancarkan dalam proses diskusi ini. Oke, berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing, dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Untuk selanjutnya silakan untuk Teteh Rahayu memandu acara diskusi hari ini. Mangga. Baik, hatur nuhun Kang Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Teteh, senang banget kita bisa diskusi bareng hari ini. Topik kita adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di Jawa Barat dalam upaya mewujudkan smart governance. Itu kenapa penting? Karena SPBE ini bukan cuma soal aplikasi digital, tapi soal transformasi cara pemerintah bekerja. Nah, di diskusi kali ini kita akan bahas gambaran umum, inovasi, tantangan, dampak buat masyarakat, dan tentu saja kaitannya dengan Smart ASN. Sebelum dimulai, barangkali Kang Irfan, mangga silakan. Nah, buat paparannya, Oh, paparannya. mohon maaf Kang Dian. Oh, Kang Mangga Dian. Kang Dian. Oke, Kang Dian. Oke, terima kasih Teh. Izin share screen ya, Kang Teteh. Jadi biar diskusi kita nggak kemana-mana gitu ya. Soal saya coba paparkan dulu terkait SPPE dan smart governance di Jawa Barat ini. Apakah layar saya sudah muncul, Kang Teteh? Sudah Kang. Nah, sip. Oke, selamat siang, Kang Teteh. Izinkan saya di sini menjelaskan terlebih dahulu ya terkait SPBE di Jawa Barat dalam upaya mewujudkan smart governance. Nah, ini merupakan wujud tata kelola pemerintahan yang cerdas dan efisien untuk 50 juta jiwa di Jawa Barat melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Nah, nanti diskusi kita seputar SPBE di Jawa Barat dalam mewujudkan smart governance. Nah, sebelum masuk ke yang lain, kita coba memahami dulu apa itu SPBE dan Smart Governance. Pertama, SPBE itu yaitu transformasi digital pemerintah. Di sini sistem pemerintahan yang berbasis elektronik mengintegrasikan teknologi digital untuk pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel. Nah, sedangkan untuk Smart Governance-nya sendiri yaitu tata kelola cerdas. Di sini tata kelola pemerintahan yang cerdas, responsif, dan berbasis data untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Nah, ini bisa dilihat ya SPBE ini sebagai fondasi gitu untuk membangun smart governance-nya itu sendiri. Nah, memastikan bahwa pelayanan publik lebih baik dan pengambilan keputusannya juga bisa lebih tepat. Nah, ini Jawa Barat sebagai jajaran teratas di SPBE nasional. Jawa Barat menunjukkan komitmen yang kuat ya dalam implementasi SPBE. Terbukti dengan capaian-capaian impresifnya. Mulai pertama yaitu Provinsi Jawa Barat masuk ke dalam 10 besar terbaik penerapan SPBE tingkat nasional tahun 2024. Kemudian juga ada Kota Bandung yang meraih nilai tertinggi SPBE dengan indeksnya yaitu 4,59 dan juga Smart City-nya 3,93. Nah, yang Kabupaten Karawang, Kota Cimahi, dan Kota Bandung juga masuk dalam kategori terbaik tingkat dalam kabupaten atau kota. Nah, tentu ada tantangan dalam menuju SPBE yang optimal. Yang pertama yaitu integrasi aplikasi, yaitu fragmentasi antara organisasi perangkat daerah dan juga wilayah. Terus ada kesenjangan digital, jadi kita memiliki perbedaan kapasitas ya, digital asset dan juga masyarakat umum. Lalu juga ada akurasi data terkait kebutuhan data yang akurat dan real time untuk keputusannya. Dan
dan juga ada budaya kerja juga. Jadi kita masih harus bisa beradaptasi birokrasinya terhadap pola kerja yang berbasis digital. Nah, mengatasi tantangan ini adalah kunci untuk mempercepat implementasi SPBE di seluruh Jawa Barat. Nah, di sini ada inovasi teknologi dari Jawa Barat. Yang pertama yaitu ada Smart Jabar, yaitu portal administrasi pemerintah dengan single sign-on untuk kemudahan akses aplikasi dan layanan. Nah, ini mungkin Akang Tete juga sudah sempat pakai juga ya aplikasi ini yang berbasis web juga ada. Terus ada Jabar Digital Service. Di sini ada unit layanan digital yang persempit kesenjangan digital dan mendukung kebijakan berbasis data. Lalu juga ada Jabar Skytrack di sini untuk pemanfaatan satelit agar data bisa real time dan mendukung monitoring infrastruktur dan kondisi lingkungan. Nah, inovasi-inovasi ini nih menjadi pendorong utama transformasi digital di Jawa Barat. Nah, perlu adanya juga pendampingan dan evaluasi secara berkelanjutan nih. Nah, untuk Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Jawa Barat harus bisa berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas SPBE melalui program pendampingan yang intensif. Mulai dari yang pertama yaitu program pendampingan yang sudah dilaksanakan sejak bulan Mei hingga Desember 2024 untuk OPD dan juga pemerintah daerah, baik kabupaten ataupun kota. Kemudian juga ada fokus utamanya yaitu peningkatan pemahaman integrasi aplikasi dan kualitas layanan publik. Yang terakhir yaitu targetnya indeks SPBE-nya yaitu minimal 3,5 di seluruh kabupaten kota se-Jawa Barat. Nah, upaya ini memastikan setiap daerah mempunyai kapasitas yang sama dalam implementasi SPBE ini. Nah, tentu ada dampak positif dari SPBE ini bagi masyarakat, yaitu layanan publik lebih cepat dan juga transparan. Jadi contohnya kayak misalkan akte kelahiran elektronik dan pengurusan dokumen kependudukan itu bisa lebih mudah dan juga cepat gitu, bisa lewat aplikasi. Terus ada pengurangan birokrasi dan biaya operasional dari pemerintah. Sama yang terakhir itu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui layanan yang transparan dan akuntabel. Nah, di sini SPBE menghadirkan pemerintah yang lebih dekat nih dengan rakyatnya dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, ini saya coba ambil studi kasus yang ada di Kota Bandung. Sebagai pionir dalam implementasi SPBE dan Smart City, Bandung meraih predikat memuaskan SPBE dan Smart City tertinggi di Indonesia. Nah, integrasi layanan publik dalam satu aplikasi, contohnya itu menggunakan aplikasi Sapa Warga Jabar Super App. Nah, layanan terpadu ini mulai dari kayak perpajakan, terus ada terkait kesehatan, hingga informasi lowongan kerja juga dengan cara single sign-on. Nah, ini Kota Bandung ini menjadi contoh ya sebagai keberhasilan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Nah, ini ada rekomendasi juga untuk memperkuat SPBE itu sendiri. Yang pertama yaitu integrasi secara holistik. Yang kedua ada peningkatan kapasitas. Terus juga harus ada infrastruktur yang kuat. Dan juga monitoring yang adaptif. Jadi kita harus bisa memonitoring dan evaluasi secara berkala indikator yang terukur, memastikan efektivitas dan adaptasi terhadap perubahan. Nah, langkah-langkah ini nih nanti memastikan SPBE terus berkembang dan relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, ini SPBE sebagai pilar utama ya di Smart Governance Jawa Barat. Jadi SPBE itu bukan sekedar teknologi, melainkan juga transformasi budaya dan tata kelola pemerintahan yang responsif dan inklusif. Nah, ini dengan adanya inovasi dan juga kolaborasi, Jawa Barat pastinya siap menjadi provinsi dengan pemerintahan cerdas yang melayani 50 juta jiwa secara efektif dan juga transparan. Nah, mari nih dukung dan sukseskan implementasi SPBE demi masa depan Jawa Barat yang lebih baik. Nah, itu mungkin paparan terkait SPBE di Jawa Barat mewujudkan smart governance untuk mengawali diskusi kita pada hari ini. Mangga saya kembalikan lagi ke Ibu Moderator. Hatur nuhun Kang Dian atas paparannya. Baik, kita mulai diskusinya saja. Yang pertama ada tanggapan dari Kang Irfan. Bagaimana Kang? Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Kang? Oke.
Tanggapan dimulai dari saya ya. Kalau pendapat saya sih bicara soal SPBE itu intinya tentang transformasi digital ya dari pemerintahan. Jadi gimana caranya pelayanan publik itu bisa lebih efisien, transparan, terus akuntabel juga. Di Jawa Barat sendiri komitmennya sih udah kelihatan dari tahun 2024 tuh. Jabar berhasil masuk ke 10 besar ya tadi nasional dalam penerapan SPBE. Bahkan Kota Bandung meraih nilai SPBE-nya di 4,59. Itu salah satu yang tertinggi tuh di Indonesia ya. Dan tujuan akhir mungkin tujuan akhir dari smart governance itu ya pemerintahan yang responsif, berbasis data, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tapi sih saya penasaran ya, menurut Akang Teteh nih, masyarakat itu udah ngerasain belum ya tentang pemanfaatan si SPBE ini? Ada pendapat nggak? Izin menanggapi, Kak Rahayu. Eh, Kalau menurut saya sendiri ya, masyarakat sudah mulai merasakan kok. Contoh konkretnya seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya, kayak aplikasi Sapa Warga Jabar Super App. Nah, itu dari satu aplikasi saja kita tuh udah bisa ngurusin pajak, terus bisa akses ke layanan kesehatan juga. Bahkan di sana juga bisa kita ngecek info-info lowongan kerja. Nah, lalu juga dengan sistem single sign-on, yaitu dengan login sekali saja nih, kita udah bisa mengakses berbagai banyak layanan. Tentunya itu praktis banget kan. Nah, kita nggak perlu lagi punya banyak akun gitu, daftar akun di masing-masing aplikasinya. Nah, selain itu, pemerintah Jawa Barat juga punya Jabar Digital Service. Nah, ini nih untuk mempersempit kesenjangan digital dan mendukung kebijakan berbasis data. Bahkan juga ada Jabar Skytrack yang pakai satelit gitu buat ngelihat data secara real time. Jadi menurut Akang Tete nih, inovasi ini nih udah cukup inovatif belum sih? Atau masih perlu ada ditingkatkan lagi kira-kira? Aku tambahin ya, ada juga Smart Jabar, portal administrasi pemerintahan dengan konsep single sign-on. Nah, jadi masyarakat nggak perlu ribet login ulang untuk layanan berbeda. Kalau aku lihat, inovasi-inovasi ini menunjukkan kalau SPBE itu nggak cuma soal teknologi, tapi juga soal transformasi budaya kerja ASN. Artinya ASN dituntut lebih adaptif, transparan, dan bisa melayani masyarakat dengan cepat. Jadi memang bukan sekedar bikin aplikasi, tapi berubah pola pikir. Ada yang tambahin? Ya, meski begitu pasti ada tantangan ya, masih ya. Misalnya kayak fragmentasi antar OPD gitu ya. Banyak aplikasi itu kayak dibuat sendiri gitu tanpa integrasi. Kayak misalkan Dinas Kesehatan dengan Disdukcapil itu masih punya datanya masing-masing di masing-masing aplikasinya. Jadi masyarakat nih masih bingung gitu mau pakainya yang mana gitu. Iya bener Kang. Saya juga pernah tuh nganterin orang tua untuk urus-urus dokumen. Tiap layanannya pasti punya aplikasi yang beda-beda gitu. Padahal kan harusnya bagusnya sih satu pintu ya. Selain itu juga kan masih ada kesenjangan digital tuh baik di ASN maupun di masyarakat. Kayaknya gitu, masih gitu. Masalah lain soal akurasi data, pemerintah butuh data real, bukan ambil keputusan, tapi kadang data antar instansi itu belum sinkron. Oh iya, jangan lupa juga soal budaya kerja birokrasi itu. Masih ada yang nyaman pakai cara lama, pakai cara yang manual, padahal digitalisasi itu kebutuhan bukan lagi pilihan kan di zaman sekarang. Hmm. Ya sih kalau dikaitin sama smart ASN kan jelas banget ya ASN tuh harus melek digital tuh. Gak cukup cuman bisa ngetik surat atau arsip yang secara manual ya. Tapi kan sekarang harus bisa memanfaatkan aplikasi sampai layanan digital gitu untuk masyarakatnya. Ya, betul. Dari 8 karakteristik Smart ASN, yang paling relevan dengan SPB itu literasi digital. Karena ASN harus bisa membaca, memahami, menganalisis, bahkan menciptakan konten yang mendukung pekerjaan. Literasi digitalnya lemah, aplikasi bagus pun nggak akan maksimal.
Setuju banget sih, literasi digital ASN itu mencakup 3 hal, kayak kemampuan teknis pakai aplikasi, kemampuan kritis memahami informasi digital, sampai ke kemampuan etis dalam bermedia. Karena ASN juga bukan cuma dituntut buat cepat, tapi juga harus menjaga keamanan data, sama etika komunikasi digital sih, Kang Teh. Ya, betul. Setuju banget. Jadi ASN tuh kayak nggak bisa lagi anti teknologi gitu. Apalagi kita yang kerja di Provinsi Jawa Barat ya, yang sekarang serba digital, kayak pembuatan surat serba digital, terus pelaporan juga serba digital gitu loh, yang berbasis web. Nah, justru kita nih sebagai ASN juga bisa jadi role model gitu di tengah masyarakat. Kalau ASN-nya aja nanti gaptek gitu, gimana nanti mendorong masyarakat ikut digital gitu. Kalau buat masyarakat, SPBE jelas terasa. Misalnya akte kelahiran sekarang bisa diurus secara elektronik, jadi nggak perlu antri panjang lagi. Iya ya, kalau birokrasinya jadi lebih singkat kan biaya operasional pemerintah juga kan lebih rendah ya. Ya, betul. Sama kepercayaan masyarakatnya juga pasti nanti akan meningkat gitu, karena layanannya pun kan jadi bisa lebih transparan kepada masyarakat. Generasi muda juga kayaknya lebih puas karena layanan publik bisa diakses lewat smartphone dan dimanapun juga kayak. Ya, kalau menurut saya sih kunci keberhasilan tuh ada di integrasinya tadi. Jadi aplikasi tuh jangan cuma jalan sendiri-sendiri gitu, kita harus bisa integrasi itu antara aplikasinya. Harus ada juga ekosistem digital yang secara utuh gitu. Tapi penting juga tentang peningkatan kapasitas ASN-nya sih. Itu bisa lewat pelatihan tuh untuk literasi digital biar lebih berkelanjutan gitu ya. Penting. Sama infrastruktur juga harus merata. Kalau internet di pelosok masih lemah, kayaknya percuma juga. Jangan lupa juga monitoring sama evaluasi itu secara berkala. Jadi aplikasi cuma diluncurkan tapi tetap nggak kepakai sama masyarakat. Nah, ya betul betul. Nah, kalau kita sendiri nih sebagai ASN tahan udah seperti tuntutan SPB. Koneksi. Sejujurnya sih masih belajar ya. Ada suaranya nggak? Ada ya? Sejujurnya sih saya juga masih belajar nih. Kadang-kadang aplikasi baru aja masih suka bingung tuh. Gimana sih caranya gitu kan? Tapi kan dengan literasi digital, kalau misalkan kita mengasah terus ya lama-lama pasti terbiasa sih. Ya sama, aku juga masih belajar, tapi penting kita mau terbuka dengan perubahan, belajar bareng, upgrade skill digital bareng. Nah, betul Kang Teh. Jadi ASN harus jadi pembelajar sepanjang hayat sih. Literasi digital itu bukan cuma pilihan, tapi kebutuhan ASN untuk bisa survive dan juga relevan. Teteh, baik dari diskusi kita hari ini bisa kita simpulkan ya bahwa SPBE di Jawa Barat sudah menunjukkan capaian yang begitu besar, bahkan jadi pionir nasional nih. Namun masih ada tantangan berupa integrasi aplikasi, kapasitas ASN, infrastruktur, dan juga budaya kerja. Solusinya mungkin penguatan literasi digital ASN, monitoring berkelanjutan, dan juga kolaborasi di lintas sektor. Nah, dengan inovasi, kolaborasi, dan juga semangat Smart ASN, insya Allah kita semua bisa wujudkan benar di masyarakat. Kang Teteh, terima kasih diskusi hangatnya. Dari saya dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga saya kembalikan lagi ke Kang Irfan. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh Rahayu yang sudah memandu acara diskusi kita saat ini ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari diskusi ini kita bisa terapkan ke depannya sebagai ASN ya. Oke, untuk menutup diskusi kali ini kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan menjadi barokah. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Terima kasih Akang Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ya Kang Teh. Itu nuhun Kang Teh. Ya, terima Kang Teh. Kang Dian, ini tinggal di stop ya? Ya, di stop Kang. Coba ya.